Welcome to my channel. Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Marlina, guru biologi di MA Modern Al-Madinah, Gebang, Kabupaten Cirebon. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi kelas 11 terkhusus untuk siswa-siswa MA Modern Al-Madinah tentang sistem pencernaan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan ini? Nah, jadi pencernaan itu merupakan suatu proses memecah atau mencerna makanan dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh pembuluh darah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan berkenalan dulu dengan organ-organ pencernaan makanan beserta proses dari mulai masuk hingga keluar menjadi feses. Jika kalian tahu, proses pencernaan makanan itu terbagi menjadi 4 tahap. 4 tahap. Yang pertama yaitu proses ingesti. Ingesti yaitu merupakan proses memasukkan makanan ke mulut. Itu dinamakan ingesti. Kemudian proses digesti. Proses digesti yaitu proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Lalu yang ketiga proses absorpsi. Proses absorpsi ini yaitu merupakan proses penyerapan zat-zat makanan di dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu proses defikasi. Proses defikasi ini merupakan proses pengeluaran. Ada 4 tahapan dalam proses pencernaan, yaitu proses ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Nah, kita berkenalan dulu dengan organ awal, yaitu mulut. Makanan masuk ke tubuh kita melalui mulut yang disebut dengan proses ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi 2 macam pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Nah, apa sih itu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi? Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang dilakukan atau dibantu oleh organ-organ dalam tubuh kita. Contohnya di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu makanan dikunyah oleh gigi kita, kemudian diaduk oleh lidah kita. Itu termasuk proses pencernaan secara mekanik. Nah, bagaimana proses pencernaan secara kimiawinya? Proses pencernaan secara kimiawi yang terjadi dalam mulut yaitu dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim yang ada di dalam mulut yaitu enzim amilase atau biasa disebut juga dengan petialin. Setelah makanan cukup halus berada di dalam mulut, kemudian makanan tersebut atau kita menyebutnya makanan yang sudah dalam mulut kita itu dinamakan dengan bolus. Nah, bolus tersebut akan masuk melalui faring. Di sini faring kemudian masuk menuju kerongkongan. Jangan salah antara kerongkongan dengan tenggorokan. Kalau kerongkongan itu merupakan saluran pencernaan, tapi kalau tenggorokan itu merupakan saluran pernapasan. Makanya adanya faring ini, di faring ada yang namanya katup, dinamakan epiglotis. Epiglotis itu yang akan mengatur masuknya makanan ataupun udara. Jika yang masuk makanan, maka epiglotis akan mengarahkan makanan ke kerongkongan sehingga tidak masuk ke saluran tenggorokan atau saluran pernapasan. Selanjutnya, setelah bolus masuk ke kerongkongan, di dalam kerongkongan itu terdapat gerakan meremas. Gerakan tersebut dinamakan gerakan peristaltik. Gerakan meremas tersebut akan mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Selanjutnya, di lambung terjadi 2 macam pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Makanan di lambung diaduk oleh otot-otot lambung, kemudian dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang ada di lambung. Setelah berada di lambung, kemudian bolus tersebut akan masuk ke usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian usus tengah atau yeyunum, dan usus penyerapan ilem atau ileum yang ada paling akhir. Di usus halus tersebut terjadi proses penyerapan di ileum. Nah,
Kemudian setelah bolus tersebut atau sekarang namanya kimus, jika bolus sudah masuk ke lambung itu akan ditambahkan enzim-enzim sehingga warna dari bolus tersebut menjadi kuning. Nah, bolus tersebut dinamakan kimus. Setelah kimus masuk ke usus halus, terjadi penyerapan di usus penyerapan atau ileum, kemudian kimus tersebut masuk ke usus besar. Di dalam usus besar tersebut terjadi pengaturan air atau kekentalan atau keenceran dari calon feses. Jika kimus tersebut terlalu kurang serat atau terlalu keras, maka akan diatur airnya. Begitupun sebaliknya, jika kimus tersebut terlalu encer, maka akan diserap airnya sehingga nanti feses yang keluar tidak begitu encer atau tidak terlalu keras. Setelah kimus tersebut melewati usus besar, kemudian disimpan sementara di rektum sebelum akhirnya feses tersebut atau kimus tersebut keluar menjadi feses melewati anus. Jadi organ-organ pencernaan itu dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lalu dari kerongkongan didorong masuk menuju lambung, di lambung diolah, dicerna hingga menjadi warna kuning yang disebut dengan kimus, kemudian masuk ke usus halus, ke usus besar, kemudian disimpan sementara di rektum hingga akhirnya keluar menjadi feses melalui anus. Nah, sekian pembelajaran materi sistem pencernaan kelas 11 kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.